Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, nanti bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Mungkin rawatibnya, mungkin kemudian sholat sunnah yang lainnya gitu. Tetapi memang yang paling penting, yang paling tidak boleh ditinggalkan itu adalah sholat 5 waktu itu sendiri. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu adalah perbuatan yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya orang sudah mau sholat itu sudah khusyuk dengan levelnya. Meskipun kalau lagi sholat kok dengar kata tukang paket misalnya, ya tetap panik juga gitu ya. Tapi itu sudah khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu artinya mau melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah versi khusyuk terendah. Karena kita pun tidak bisa mengukur khusyuk secara ukuran yang pastinya. Bagaimana kita mengukur khusyuk itu? Apakah ketika sholat nggak dengar apa-apa? Ya kayaknya enggak juga. Apakah kemudian ketika sholat itu merasa nikmat? Senikmat apa? Kadang kita bisa mengupayakan, kadang tidak bisa mengupayakan. Sudah mengupayakan sedemikian rupa ternyata tidak khusyuk. Lagi tidak terlalu mengupayakan tapi tiba-tiba mendapatkan kenikmatan khusyuk misalnya. Ini kekhusyuan di dalam sholat, ya, yang mana itu sesuatu yang dicari, tapi jangan jadikan itu sebagai beban. Ya dapat syukur, nggak dapat ya syukur. Wong orang sudah sholat pun sudah disebut sebagai orang yang khusyuk. Dan sholat ini memiliki beberapa faidah yang luar biasa, ya, yang kemudian supaya kita semangat mau sholat, kita harus pahami apa saja faidahnya. Nah, ini saya tampilkan materi. Kelihatan belum, Mas? Oh, nggak nampil di sini ya? Bisa ya? Oke. Nah, dia adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang akan dihisab pertama itu bukan target bulan ini dapat berapa jamaah gitu, enggak. Ya itu yang hisab bos doang lah gitu ya. Tapi kalau yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak, yang pertama kali itu adalah kemudian bagaimana sholatmu, bagaimana sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sebagainya. Ini yang jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa hadisnya. Yang pertama, sholat itu menjadi ciri-ciri orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang yang mukmin itu. Siapa mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Tadi saya katakan tingkatan khusyuk paling rendah itu apa? Yang menjaga sholat 5 waktu. Yang maksudnya adalah sholat pas waktunya sholat, ya sholat udah. Itu sudah tingkat khusyuk, dan ini adalah orang-orang yang beruntung. Maka selama kita kok sudah ditakdirkan oleh Allah untuk sholat, harus merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan itu prestasi kita atau pemberian dari Allah? Itu prestasi kita atau hidayah dari Allah? Hidayah dari Allah kan? Wis lah, mau jamaah atau enggak jamaah, mau di awal waktu atau tidak, mau pokoknya khusyuk atau tidak khusyuk dan lain sebagainya. Yang penting udah sholat, maka itu adalah satu anugerah dari Allah yang kita tahu tidak semua hamba Allah kasih anugerah itu. Kok kita mau? Terlepas dari tadi, ya mungkin sholat zuhur 2 menit selesai gitu kan. Saya yakin di sini ada yang sholat zuhurnya itu 2 menit selesai. Itu menunjukkan dia sudah sangat profesional memang. Ya udah dari kecil bukan berarti kan. Kalau yang masih sholat zuhur kok 5 menit, 6 menit itu kayaknya masih amatir lah gitu ya. Masih newbie. Tapi kalau sudah bisa sampai 2 menit. Tapi apapun itu, yang penting kemudian kita sudah sholat, kita harus merasa menjadi orang paling beruntung. Karena kalau kita lihat diri kita sendiri, kayaknya soleh juga nggak soleh-soleh amat. Baik juga nggak baik-baik amat. Pinter juga nggak pinter-pinter amat. Bukan keturunan orang yang baik banget juga.
Gitu. Ya biasa saja. Semuanya serba biasa, tetapi kok kemudian Allah pilih kita untuk menjadi orang yang mau sholat dengan kondisi apapun itu. Maka sebelum kita evaluasi sholat kita itu bagaimana, artinya dari sisi syarat, rukun, niat, khusuk nggak khusuk, ini kualitasnya gimana dan sebagainya gitu. Sebelum kita evaluasi apakah diterima apa enggak, yang harus kita lakukan pertama itu adalah mensyukuri. Ya Allah, orang kaya saya kok engkau beri kenikmatan mau sholat. Nah, ini. Kenapa? Sekali lagi, karena tidak semua hamba Allah, monggo silahkan, dengan pasti punya banyak teman lah, yang kemudian usianya udah tua, kemudian hidupnya juga nggak enak-enak amat, kok nggak sholat gitu. Terus apa yang dibanggakan gitu? Nah, kok jenengan yang alhamdulillah usia masih aman, penghasilannya lumayan gitu ya. Ya pokoknya semuanya biasa, santai, alhamdulillah banyak kenikmatan, tapi kok tetap masih mau sholat, itu adalah satu anugerah yang Allah tidak berikan kepada setiap hambanya. Maka kita patut bersyukur dan bangga. Bukan bangga karena saya adalah orang yang bisa sholat, bukan saya, tetapi ya Allah, engkau kok berikan saya. Nah, gitu. Sekali lagi, ini adalah hidayah yang mahal yang Allah tidak berikan kepada setiap hambanya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah awal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, Rasul pernah bersabda begini, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in soluhat, kalau salatnya kok baik, faqad aflaha wa anjaha. Baik itu bagaimana? Baik itu ya dikerjakan dan sesuai aturan. Dikerjakan tapi tidak sesuai aturan juga bisa jadi bermasalah. Apalagi kalau tidak dikerjakan. Ya, atau mungkin kadang dikerjakan, kadang tidak. Jadi sebagian orang itu, ini makanya pentingnya ilmu, teman-teman. Kita ibadah itu harus pakai ilmu, tidak pakai perasaan. Ini apalagi travel kan. Travel itu tahu umroh. Ketika umroh itu di sana itu lebih banyak orang pakai perasaan dibandingkan pakai ilmu. Sebagai contoh misalnya, orang umroh, nabung, udah 5 tahun dia nabung, pas giliran punya duit, daftar di travel, apa namanya ini, Kaba Travel atau apa? Almira Travel untuk kemudian ikut umroh di sini. Pas kemudian di Madinah mungkin aman, biasanya Madinah dulu kan, atau di sini Mekah dulu? Madinah dulu. Pas Madinah dulu aman. Pas giliran di Mekah selesai umroh pertama, habis itu haid dia. Padahal sudah ngambil hotel paling dekat, itu di Tower Zamzam misalnya, Movenpick atau apapun itu. Supaya apa? Supaya bisa tiap hari, tiap saat, tiap sholat itu ke masjid. Ternyata setelah kemudian dia umroh beres, ternyata dia haid. Padahal kita tahu sholat di Masjidil Haram itu sebanyak atau 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat lain. Tapi ternyata di sana dia haid. Pilihannya, alah kan pembimbingnya nggak tahu ini, udahlah ikut sholat aja. Kapan lagi saya bisa sholat di Masjidil Haram dengan 100.000 kali lipat? Ini kalau pakai perasaan seperti itu. Tapi kalau pakai ilmu, haid itu ibadahnya adalah dengan meninggalkan sholat. Bahkan tidak boleh masuk masjid. Jadi ibadahnya dia adalah mantengin orang lain, teman-temannya pada suka keluar masuk masjid sesuka hati, dia cuma diem saja. Ya itu ibadah dia, itu ketaatan. Karena ibadah itu pakai ketaatan, bukan pakai perasaan. Nah, maka kenapa kok banyak orang sholat id sholat, tapi sholat subuh nggak sholat? Itu karena pada pakai perasaan. Kalau telat sholat id, mau sholat id lagi harus nunggu tahun depan. Tapi kalau nggak sholat subuh, besok subuh juga ada, besok aja lah kan gitu. Nah ini jadi masalah. Padahal yang Allah perintahkan itu adalah untuk taat, bukan untuk melakukan ritual sesuka hati. Atau mungkin begini deh. Nah, ini mungkin juga belum banyak yang tahu, bahkan travel. Mencium hajar aswad itu ibadah bukan?
Sunnah. Oke. Sunnahnya kapan? Apakah mencium tanpa ada konteks atau mencium ketika satu putaran di dalam tawaf? Mencium Hajar Aswad itu menjadi ibadah ketika satu putaran atau ketika mencium ketika menjadi satu putaran tawaf cium, satu putaran cium. Kalau nggak bisa cium maka istilam, kan begitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mencium Hajar Aswad itu sudah bukan menjadi nilai ibadah tapi ambisi. Ya nggak usah terlalu disampaikan ke jamaah, nggak apa-apa lah ini. Ini kan juga termasuk ini kan. Tapi minimal kita paham bahwa sebenarnya itu nggak harus amat. Maka nggak usah terlalu bangga juga. Saya bisa. Ya bangga nggak apa-apa lah. Gitu kan. Mungkin saya pun kalau di depan Hajar Aswad terus nggak ada apa-apa dan sedang tidak tawaf dan bisa, mungkin saya pengen cium juga gitu. Tetapi aslinya itu bukan ibadah. Minimal kita tahu secara ilmu itu bukan ibadah kecuali ketika di dalam prosesi tawaf, tawaf umroh ataupun tawaf sunnah terserah. Tapi kalau tidak sebenarnya tidak ada. Cuman sekarang kan kayak menjadi destinasi umroh itu mabruroh atau tidak, tergantung bisa nyium atau tidak, kan kadang seperti itu kan. Nah inilah maka penting sekali ilmu itu. Nah, jangan sampai kemudian kita beribadah itu pakai perasaan, pakai ambisi. Sehingga tadi lebih mengedepankan sholat id daripada sholat subuh. Maka yang lain sholat id, yus nggak apa-apa ikut. Tapi karena belum subuh, udahlah yang lain sholat id, kita sholat subuh. Gitu. Cuman ya kalau sholat subuhnya kok jam 8 begitu, ya jangan pakai kunut lah. Meskipun syafi'i itu lain kan gitu ya. Ini kan orang teman-temannya bingung nih kok duha pakai kunut ya gitu kan. Oke. Tapi intinya ini adalah awal pertama yang akan dihisab. Sehingga tolong perhatikan yang 5 waktu itu. Karena kalau sholatnya baik, sesuai dengan anjuran, sesuai dengan aturan, dan dilakukan secara komplit, faqad aflaha wa anjaha. Orang itu adalah orang yang beruntung dan selamat. Jadi kalau sholatnya kok udah beres, itu yang lain-lain, udah ntar gampang nanti. Ibaratnya gitu. Boarding pass pertama itu sholat. Sholatnya aman, yang lain antar urus nanti lah di dalam. Yang penting masuk dulu. Tetapi wa in fasadat, kalau sholatnya kok rusak, rusak itu bisa dikerjakan tapi nggak beres. Atau kemudian memang kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Faqad khaba wa khasira, maka dia telah celaka dan merugi. Jadi memang para ulama juga mengatakan tidak ada satu amalan pun yang bisa menggantikan satu sholat yang kita tinggalkan kecuali sholat itu sendiri. Maka jangan sebaik apapun. Setiap ada orang fakir miskin dibantu. Ada anak yatim disantunnya. Sama janda-jandanya sekalian. Misalnya gitu kan. Terus apa lagi? Wis pokoknya ada orang butuh bantu. Secara sosial kita baiknya luar biasa. Tetapi amalan itu tidak akan pernah bisa menggantikan satu sholat saja yang kita tinggalkan. Karena satu sholat yang kita tinggalkan itu ya harus kita ganti dengan ya sholat. Ya harus dikerjakan. Oke. Ini adalah sholat menjadi amalan pertama yang harus kita laksanakan. Bahkan misalnya begini. Ada seorang ustadz, ada seorang kiai, santrinya banyak, ilmunya bermanfaat, semua orang mengamalkan ilmunya. Ini kan sedekah jariah yang luar biasa. Jariah yang luar biasa. Tetapi apakah kemudian sang kiai itu kemudian boleh untuk tidak melaksanakan sholat? Ya tidak. Tetap harus melaksanakan sholat. Oke. Kemudian yang berikutnya. Sholat itu adalah pembersih dari dosa. Sholat 5 waktu itu pembersih dari dosa. Yang mana dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda begini. Kepada para sahabatnya, Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum. Wahai sahabatku, coba bayangkan kalau di setiap pintu rumah kalian itu ada sungai. Di depan pintu atau di belakang rumah itu ada sungai yang bersih. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Kalian setiap harinya mandi 5 kali. Konteksnya demikian, Rasul kemudian mengatakan sehari coba kamu di depan ada sungai, artinya air mengalir, dan kamu mandi sehari 5 kali. Hal yabqa fi daranihi syai'un? Apakah ada kotoran yang akan tersisa di dalam tubuhnya? Maka para sahabat pun menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Enggak ya Rasulullah. Ya pasti bersih lah, sehari 5 kali.
Wong kita seminggu 2 kali saja bersih gitu. Apalagi kok yang kemudian sehari 5 kali. Nggak usah kok orang Arab, kita saja kalau ditanya demikian, ya kita yang mandinya sehari 2 kali, atau mungkin ada yang sekali di jamak begitu ya, itu pun tetap akan mengatakan bersih. Sehari 5 kali itu sangat bersih. Fakadzalika mathalus shalawatil khamsi. Seperti itulah kemudian sholat 5 waktu itu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan sholat itulah Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi dari subuh tadi sampai nanti zuhur, kira-kira kita akan melakukan dosa atau tidak? Ya entah mulut yang agak julid lah, entah kemudian mata yang tidak bisa menundukkan pandangan ketika melihat sosial media lah. Ya, kalau sekarang itu kan, mohon maaf, nonton yang nggak bener itu kan nggak perlu ke mall ya. Nah, kalau zaman dulu kan kalau ke mall baru tuh ngelihat yang nggak bener nih. Sekarang di sosial media udah kelihatan gitu. Atau mungkin ngegibah lah, atau mungkin ngomongin atasannya lah, atau mungkin ngomongin ustadznya malah bisa jadi, kan gitu ya. Nah, apapun itu, maka hal itu bisa dikafaroti dengan sholat. Jadi setiap kita melakukan dosa, sholat. Sholat 5 waktu itu. Nah nanti kemudian habis zuhur sampai asar pun demikian, dari asar sampai maghrib pun demikian, dan seterusnya. Maka ini menjadi fasilitas untuk membersihkan dosa kita semuanya. Dan sholat itu juga sarana kita untuk meminta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya sholat itu adalah perbuatan yang berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Ya, jadi ketika kita berat, hidup terasa nggak nyaman, hidup terasa kok tidak mudah, maka sebagaimana Rasulullah itu sering bersabda kepada Bilal begitu. Ya Bilal, arih Nabi sholat. Ketika Rasul udah pusing ngurusin negara begitu ya, maka Rasul itu sering bilang ke Bilal, Bilal, arih Nabi sholat. Yuk sholat aja yuk. Jadi sholat itu sebagai rihlah, sebagai jalan-jalannya seorang yang mukmin. Kenapa? Karena dengan sholat dia akan mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika Allah maha besar dan tahu bahwa posisi sholat adalah tujuan utama dari kehidupan manusia, maka kegagalan atau kerumitan hidup itu jadi nggak terasa rumit. Kenapa? Karena kita tahu, oh saya nggak gagal kok, saya masih sholat. Nah, bahwasanya ada gagal dalam hidup apa segala macam, ya itu nggak seberapa dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, yaitu sholat ini. Jadi kalau bisa membesarkan sholat, maka urusan yang lain itu bisa selesai, bisa tidak selesai, tapi minimal tidak masalah. Karena begini, tidak semua masalah itu harus diselesaikan, teman-teman. Kadang beberapa masalah itu cukup tidak dipermasalahkan saja, selesai. Iya kan? Teman punya HP baru, terus temannya yang lain mempermasalahkannya. Ini kan masalah yang sebenarnya cukup tidak dipermasalahkan, selesai. Nah, kadang kita itu seringkali membuat masalah yang seharusnya tidak masalah. Maka masalah-masalah yang demikian itu dengan sholat selesai itu. Kenapa? Karena akhirnya kita tahu, oh yang penting bukan itu semuanya. Hidup saya di dunia itu intinya adalah untuk ibadah. Dan ibadah yang pertama akan dihisap itu adalah sholat. Dan saya masih sholat, berarti saya masih sesuai dengan tujuan hidup. Gitu. Ini kalau kemudian bisa mengkhusyui sampai ke sana. Dan memang wa innaha lakabiratun, sholat itu tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka teman-teman, jangan pernah ada pikiran gini, Ustadz mah enak, sholat mah udah gampang, enteng. Pasti ada yang pikiran begitu, wah kalau orang soleh, wah kalau kiai itu, ustadz ini mah dia sholat sudah tidak menjadi beban. Kalau kita kan masih berat, butuh perjuangan mau sholat itu. Kata siapa? Ustadz-ustadz itu kalau suruh libur sholat, mau pasti. Siapa yang di sini sholat nggak perjuangan? Semua orang sholat pasti membutuhkan perjuangan. Kalau boleh milih untuk libur, boleh kita milih untuk libur. Bahkan kalau boleh milih, misalnya seminggu dirapel tuh 5 kali 7 berarti berapa? 35. Wis, sholatnya sehari saja tapi langsung 35 kali. Saya yakin semua kita itu milih yang itu, paket yang itu. Bukan paket yang sehari 5 kali begitu. Karena memang ini satu hal yang berat, tetapi Allah desain supaya kita tetap terkoneksi sama Allah. Supaya kemudian setiap kita berurusan dengan urusan dunia ini, setiap sekian saat
ditemukan lagi dengan Allah. Oh ternyata tujuan saya bukan itu. Tujuan utama saya ini. Ya kita punya tujuan yang lain nggak apa-apa, tetapi tujuan utama saya ini. Terus seperti itu. Supaya apa? Ya supaya hidup ini, sholat ini benar-benar menjadikan kita itu orang yang paham betul tujuan hidup itu apa, sehingga tidak la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim, dia tidak takut akan masa depan, wala yahzanun, dan dia tidak sedih akan masa lalu. Yang sudah terjadi ya sudah. Ya gagal, tapi ya udah, minimal sholat saya masih aman. Kan gitu. Dan la khaufun alaihim, tidak takut akan masa depan, karena ya masa depan urusan Allah. Kalau memang saya harus mati sekarang, ya saya sudah membawa apa yang harusnya saya bawa. Yang ke depan, urusan ke depan ya sudah nanti. Kita bahas nanti lagi. Kalau nyampe sana, kalau nggak nyampe kan berarti sudah selesai. Nah, ini orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini maka sholat adalah sarana minta tolong, dan setiap orang berhak meminta tolong kepada Allah dengan sholat. Tidak harus dia soleh ataupun tidak. Bahkan malah sholat itu adalah ibadah yang mencegah kemungkaran. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha, dia mencegah seseorang dari perbuatan al-fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Jadi justru sholatlah maka maksiatmu akan kerem. Bukan malah sebaliknya. Saya itu sebenarnya pengen sholat, tapi saya merasa nggak pantas. Mohon maaf, saya masih mabok, tapi masa saya sholat? Masa malamnya saya main judi slot, terus paginya sholat subuh? Gitu. Misalnya kalau seperti itu, ya wis, masalah judi slot, mabok, zina, dan lain sebagainya, itu urusanmu, tapi sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena justru semakin kita tukang maksiat, semakin kita butuh untuk melaksanakan sholat. Karena saya yakin banyak orang yang sebenarnya sudah capek dengan maksiat yang dia lakukan, tapi dia juga nggak punya kuasa untuk meninggalkan. Maka sholatlah, sholat itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat tidak mensyaratkan orang harus soleh. Siapapun kita berhak untuk mendapatkan fasilitas sholat sebagai penghapus dosa, sebagai sarana minta tolong, sebagai sarana pengingat dan lain sebagainya. Itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Wis sholatlah, karena sholat itu akan memberikan banyak manfaat untuk kalian. Dan ini hak setiap hamba. Siapapun kita berhak untuk melaksanakan sholat. Nah, ini beberapa faedah sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang sungguh luar biasa penting sekali, melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu buktinya adalah bahwasanya sholat itu disyariatkan 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu disyariatkan kapan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pulang dulu. Sholat 5 waktu itu disyariatkan ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Ibadah yang lain Allah kirim malaikat untuk menyampaikan ke Rasulullah. Hanya ibadah sholat yang kemudian Allah kirim malaikat untuk manggil Rasulullah, anterin sampai ke Sidratil Muntaha, baru di situ Allah langsung kasih SK kepada Rasulullah SAW. Hanya ibadah itu. Yang lain itu lewat malaikat semuanya. Tapi kalau ini malaikat cuma nganterin Rasulullah sampai Sidratul Muntaha saja. Nah, dan di situ Rasulullah mendapatkan perintah wahyu untuk sholat sehari semalam itu awalnya berapa? 50 waktu. Terus ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Akhirnya ketemulah, pas mau pulang ketemu Nabi Musa, untungnya ada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu nabi yang suka ngeyel, yang suka bantah. Tapi itu positif. Untungnya ketemu Nabi Musa. Kalau nggak ketemu selesai kita. Bayangkan 50 waktu sehari semalam. Let's say setiap waktu 2 rakaat saja. Berarti kan 100 rakaat sehari semalam. Berarti kan setiap jam minimal 2 kali. Wong kita 24 jam, minimal 2 kali kan. Nah, tapi untungnya ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan, apa yang diwajibkan Robmu kepada umatmu? Sholat 50 waktu sehari semalam. Oh, enggak akan kuat umatmu itu. Udah kecil-kecil, lemah. Nah, itu kan. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kuatnya luar biasa. Beliau habis dikejar-kejar Fir'aun itu. Habis dikejar-kejar Fir'aun yang tidak sengaja membunuh orang Mesir.
Gara-gara dipukul, sekali pukul mati. Setelah itu dia kabur pergi ke negerinya Nabi Syuaib. Di sana dia nggak makan sampai 8 hari. Tapi setelah nggak makan sampai 8 hari itu, ternyata dia masih kuat untuk ngangkat batu besar yang ditutupkan di atas sumur, sehingga ada 2 penggembala anaknya Nabi Syuaib itu yang nggak bisa mengembalakan kambingnya gitu. Nah itu akhirnya sama Nabi Musa ditolong itu, diangkatin batunya. Nah, itu Nabi Musa. Ya umatnya kurang lebih ya kuat-kuat juga. Nah karena melihat kondisi umatnya, nggak akan kuat umatmu ini. Mintalah takhfif, mintalah keringanan. Balik lagi lah. Rasulullah ke Sidratul Muntaha meminta keringanan, akhirnya jadi 45. Terus begitu. Untungnya Nabi Musa ini ngeyelnya konsisten. Jadi 45 turun, 40 turun, 35 dan seterusnya sampai 5 waktu. Dan pas 5 waktu pun itu Nabi Musa masih protes. 5 waktu itu masih keberatan buat umatmu. Minta keringanan. Itu kalau sampai Rasul mengiyakan, mungkin tinggal 1, mungkin malah enggak. Tapi Nabi Muhammad ternyata, wah saya udah malu, udah berkali-kali kan, udah berapa kali itu naik turun. Akhirnya 5 waktulah yang diterima dan dan difirmankan bahwasanya itulah 5 waktu yang 1 waktu sama dengan 10. Maka kalau 5-5-nya dikerjakan sehari semalam sama dengan 50 kali waktu. Coba beruntungnya orang yang melaksanakan dan ruginya orang yang melewatkan kesempatan itu. Ya tentu karena hadiahnya bukan bonus akhir bulan, jadi ya nggak terlalu rebutan gitu. Ya, tapi kita sebagai seorang yang mukmin, kita harus beriman dengan itu semuanya dan kita harus sadar betul bahwa tujuan kita ternyata bukan hidup. Hidup itu adalah jalan menuju kehidupan yang berikutnya. Karena saya yakin teman-teman, dulu pas masa kecil mungkin makan sate itu adalah makanan yang enak. Tapi sekarang mungkin sudah bisa makan sate tiap hari, rasanya enaknya nggak seenak zaman dulu ketika kecil. Ya itulah hidup, artinya kenikmatan ini ada batasnya. Mungkin yang belum menikah, itu wah menikah tuh kayaknya ya aja gitu. Pokoknya wah enak sekali gitu. Tapi sudah nikah ya biasa aja gitu. Ya biasa, ya artinya ya ada kenikmatannya, tapi juga banyak ujiannya gitu ya. Bahkan sering tiba-tiba, kok rajin ke masjid kenapa gitu. Ternyata sedang menghindari rumah ternyata kan gitu. Ada yang begitu. misalnya seperti itu. Nah, artinya kenikmatan di dunia ini ya ada batasnya dan kita semakin lama semakin tidak bisa menikmati juga. Kenapa? Ya karena kenikmatan itu ada expirednya lah gitu. Nah, sehingga kita tahu tujuan utama hidup kita itu bukan untuk hidup di dunia ini, tetapi tujuan kita utama hidup di dunia adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah mengetes kita mana yang lebih baik di antara kita semuanya. Nah ini. Jadi sholat 5 waktu disyariatkan secara spesial, itu yang pertama. Yang kedua, syariat sholat didesain sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun dalam kondisi apapun. Oke, pertama misalnya, kita bandingkan dengan ibadah puasa lah misalnya. Ibadah puasa itu, kita harus menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Itu ibadah puasa. Yang mana kalau kita sakit, ada orang sakit sudah nggak bisa puasa. Kenapa? Sakitnya parah. Sehingga Ustadz saya mentok sampai asar. Kalau sampai asar kok belum makan dari subuh, maka IGD setelah itu. Misalnya seperti itu. Maka saya nggak bisa kalau sampai maghrib Ustaz. Boleh nggak kalau puasanya kok cuma sampai asar? Boleh nggak? Ya wis nggak usah puasa, bayar fidyah saja. Karena nggak ada puasa versi orang lemah, itu nggak ada. Nggak ada kan? Puasa itu harus dari subuh sampai maghrib titik. Nggak mampu, misalnya kurang 5 menit aja, ya nggak sah, nggak bisa. Itu puasa. Kalau nggak bisa puasa, ya wis bayar fidyah saja. Kalau nggak bayar fidyah pun nggak bisa karena miskin. Nggak usah puasa, nggak usah bayar fidyah, Islammu aman, kamu nggak dosa. Free, bebas. Itu ibadah puasa. Pun dengan ibadah haji misalnya. Ibadah haji sudah jelas, manis tata'a ilaihi sabila. Yang kemudian mampu untuk melakukan perjalanan haji, perjalanan ke Mekah, ke Baitullah, ke Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka inilah
haji yang diwajibkan oleh Allah seseorang minimal seumur hidup 1 kali. Nah, tapi bagi yang nggak mampu, pertanyaannya, adakah haji versi miskin? Adakah haji versi orang nggak mampu? Ustaz, saya nggak punya duit sebanyak itu. Sekarang kalau mau nunggu 30 tahun. Kalau mau furoda, berapa? Di sini dijual berapa furoda? 600. 600 juta. Bayangkan 600 juta itu udah rumah di Sawangan itu. Kan gitu. Dapat 2 malah kali ya di sana. Nah, 600 juta itu. Bayangkan. Ustaz, saya cuma punya duit 25 juta. Ya udahlah, kalau saya misalnya umrohnya tanggal 9 Dzulhijjah, hajinya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi nggak nyampe Mekah, nyampe Serambinya saja gimana gitu. Iya, ya nggak usah Bu, mendingan beli motor Beat kayak atau apa gitu. 25 juta dipakai buat yang lain. Lah terus Islam saya gimana? Islam Anda aman, sah, tidak masalah. Nggak wajib apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak mampu. Jadi ibadah haji harus tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu harus nyampe Arafah. Ya, dari waktu kapan? Zuhur sampai maghrib, kan begitu kan? Nah, kalau tidak di situ di rentan waktu itu, maka nanti akan jadi masalah hajinya bisa tidak sah. Kan begitu. Sepakem itu dan tidak boleh kecuali harus seperti itu. Itu ibadah haji. Tapi ibadah zakat lebih lagi. Ibadah zakat wajib bagi yang nisab dan haul terpenuhi. Nisab itu apa? Nisab itu batasan ambang batas orang disebut kaya kalau sudah punya nisab. Yaitu 85 gram emas, senilai 85 gram emas. Sekarang emas berapa harganya? 1 gram. 1,6 ya. Nah, kalau yang jawab kok 1,6 itu berarti belum lama ngecek gitu. Karena kalau yang bilang 700.000 berarti udah lama banget itu nggak ngelihat ya. Oke. 1,6. Katakanlah berarti 85 gram itu sama dengan 120 juta. Katakanlah begitu ya. Maka orang disebut kaya dalam Islam yang kemudian wajib zakat itu kalau punya uang 120-an juta. Minimal itu. Baru disebut kaya. Uang ya, bukan dalam bentuk motor. Motor nggak dihitung. Ya. Jadi uang. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang punya duit 120 juta itu langsung dianggap kaya? Belum tentu. Selain punya duit dengan nominal sekian, nominal itu minimal harus bertahan 1 tahun. Karena kalau punya duit lebih dari itu, tapi nominal itu tidak bertahan sampai 1 tahun, ya berarti bukan kaya. Itu cuma pernah kaya gitu aja. Ya kan zakat harus seperti itu. Misalnya nih, dapat warisan 700 juta. Kaya nggak itu? Hari Senin dapat warisan tuh. Hari Selasa langsung daftar haji, furoda. 600 juta, habis ya? Ya, plus deh. Plus berapa? 200 ya? Oke. Kalau saya 200 juta. 200 juta plus. Daftar 2 orang, suami istri. Oke. Hari Selasa sisa dari 700 sisa 300. Habis itu pengen beli mobil 100 juta. Sisa 200. Itu hari Rebo tuh udah dapat mobil tuh. Berarti sisa 200 tuh hari Rebo. Hari Kemisnya anak masuk sekolah TK yang agak mahal. 40 juta. Sisa 160 itu hari Jumat. Hari Jumatnya kemudian tetangga yang kemarin dipinjemin, Bang, habis dapat warisan kan? Mana utangmu yang dulu? Berapa? 20 juta. Diambil lagi. Sisa berapa itu sudah? Tinggal 140. Habis itu ternyata satu kantor tahu kalau dia itu dapat warisan. Mintalah ke Hana Masa. Kali berapa ini coba? Katakanlah habis 10 juta. Itu belum nyampe Senin berikutnya sudah di bawah nisab itu. Maka orang yang seperti ini tidak wajib sholat. Kok tidak wajib sholat? Tidak wajib zakat. Enak kalau nggak wajib sholat. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia bukan kaya tapi pernah kaya. Gitu saja. Oke. Nah, ini semuanya adalah syariat ibadah selain sholat. Pilihannya satu, kerjakan dengan sesuai aturan, dengan satu standar saja. Kalau tidak bisa memenuhi satu standar itu, ya nggak usah dilakukan. Bahkan untuk zakat itu malah sebagian ngasih, sebagian nerima.
Pertanyaannya, penerima zakat artinya apakah penerima dosa dia? Mentransfer dosa? Kan enggak. Nah, ini ngomongin masalah ibadah yang lain. Nah, tapi untuk sholat, kita tahu sholat ibadah yang didesain untuk bisa dikerjakan siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Orang yang bisa berdiri sholat, maka wajib melaksanakannya sambil berdiri. Untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah, enggak apa-apa. Sambil duduk pun enggak masalah, meskipun kita bisa berdiri. Meskipun kita mampu berdiri, sholat sunnah sambil duduk enggak masalah, silakan. Nah, apalagi yang masih punya anak atau lagi hamil gitu kan, mungkin untuk berdiri capek, males, daripada enggak ba'diyah, mending sholat sambil duduk enggak apa-apa. Atau daripada bahkan di atas kendaraan pun masih oke, meskipun cuma sekedar dari pasar minggu ke sini. Kemudian, yang tidak bisa berdiri, maka sholat boleh nggak usah berdiri, silahkan duduk. Yang nggak bisa duduk karena sakit, bisanya tidur, silahkan sholat sambil tiduran. Sambil ucapannya masih dibaca, bacaannya masih dibaca, gerakannya diisyaratkan pakai tangan. Ya. Bahkan kalaupun seseorang sudah tidak bisa gerak sama sekali, sudah tidak bisa melafalkan di lisannya sama sekali, tapi hatinya masih sadar. Pertanyaannya, sholat masih diwajibkan nggak untuk dia? Masih wajib nggak untuk dia? Dia masih sadar nih. Orangnya masih sadar, tetapi tidak bisa ngomong aja udah nggak bisa. Ngerespon saja sudah nggak bisa. Tapi masih dengar adzan, masih dengar orang ngomong, masih dengar. Itu sholat masih wajib bukan dirinya. Nah, orang yang seperti ini aja masih wajib, apalagi yang kuat futsal 2 jam. Kira-kira kalau ada sholat yang belum dia kerjakan, itu apa jawaban dia yang akan dia sampaikan di hadapan Allah nanti gitu. Nah, ini maka wajib betul untuk kita ketahui kemudian bagaimana sholat kita itu. Karena sholat itu adalah ibadah yang didesain demikian. Yang bisa di awal waktu, monggo silahkan. Sholat zuhur misalnya jam 12, jamaah, wah itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, yuk jam 1 tetap sholat lah. Nggak bisa jam 1, bisanya jam 2, ya silahkan jam 2 sholat. Nggak bisa jam 2, jam 3, selama belum masuk waktu sholat asar, berarti masih waktu tepat, masih sholat tepat pada waktunya. Bahkan para ulama memberikan batasan, selama rokaat pertama masih di waktunya, rokaat kedua pas bangkit sudah azan, berarti dia dianggap sholat tepat pada waktunya. Oh, ini tepatnya tepat banget, kan telat sedikit sudah nggak tepat ini. Ibaratnya seperti itu. Nah, tapi bahkan kalaupun dia sudah kelewat waktu sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat asar, dan belum mengerjakan sholat zuhur, pertanyaannya, sholatnya masih wajib atau tidak? Orang belum sholat zuhur, tapi sudah terlanjur adzan asar. Sholatnya masih wajib atau tidak? Sholatnya masih wajib atau tidak? Masih wajib. Kenapa? Karena sholat itu gugur karena dikerjakan. Kewajiban sholat itu gugur karena dikerjakan, bukan gugur karena habis waktunya. Ibaratnya nih teman-teman, punya utang kepada orang lain, yang mana janjinya tanggal 1 mau dibayar. Ternyata tanggal 1 di bulan yang harusnya kita bayar itu, di WA nggak bales, ya, bahkan centang 1, foto profilnya pun hilang. Kok kayak di blok kan begitu ya. Nah, akhirnya dihubungin nggak bisa sama sekali. Orang yang punya utang kan kadang begitu, kalau memang berusaha menghindar. Baru disebut Assalamualaikum, itu udah langsung Waalaikumsalam, ada apa? Saya belum ada duit. Enggak, saya cuma salam doang. Dia udah jawabnya kemana-mana gitu. Katakanlah dia kemudian nggak bayar sampai tanggal 15. Tanggal 15 terpaksa ketemu karena Jumatan bareng misalnya. Samping-sampingan lagi. Kan nggak bisa kemana-mana kan. Aduh, mana di depan lagi, nggak bisa kabur kan. Akhirnya setelah selesai salam langsung dipegang. Mana duitnya? 1 juta yang kemarin dipinjam. Katanya tanggal 1, ini udah tanggal 15. Bisa nggak orang itu dengan enteng menjawab, kan tanggal 1 masa tenggangnya. Ini kan udah tanggal 15, berarti udah selesai, udah bebas saya. Sudah tidak ada kewajiban. Apakah begitu? Ini udah telat nggak bayar, itu dosanya double.
Maka minimal orang kalau telat sholat itu kerjakan. Jangan udah telat enggak dikerjakan. Maka bagi yang belum komplit nih, bagi yang belum komplit saja, kalau ada, semoga nggak ada. Sholat itu yang penting komplit saja dulu. Masalah teknis kita perbaiki secara berjalannya waktu. Sholat subuh jam 9 bangun, belum sholat subuh. Sholat subuh masih wajib dikerjakan apa enggak? Kerjain aja udah. Emang boleh Ustaz? Bukan boleh, dosa itu sudah. Tapi lebih dosa kalau jam 9 terus tidak sholat. Ya wis, kalau yang kebiasaan seperti itu minimal sekarang rubah. Bangun jam 9 mungkin masih belum bisa dirubah, tapi minimal tadinya bangun jam 9 langsung buka HP, sekarang jam 9 langsung wudhu, wudhu dulu, jangan sholat langsung. Wudhu dulu, kemudian baru sholat. Wis minimal komplit dulu. Masalah kemudian nanti lama-lama insya Allah akan dikerjakan sesuai dengan waktunya. Karena Rasulullah pun itu, teman-teman, saya kasih rahasia. Rasulullah itu pernah sholat subuh jam 9. Ya kurang lebih jam 9 lah. Itu pernah. Jadi Rasulullah itu tidur bangun kesiangan itu pernah. Wah, berarti sunnah Nabi dong, Ustaz. Kayaknya sunnah Nabi yang itu saya nggak perlu diajarin, Ustaz. Udah hafal banget itu kan. Nah, Rasulullah pernah suatu ketika pulang perang. Nah, cuman Rasulullah masalahnya pulang perang. Capek. Berjalan malam sampai katakanlah jam 3-an. Jam 3-an itu udah nggak kuat. Para sahabat sudah lelah semuanya. Akhirnya istirahat. Memutuskan istirahat dan semuanya tidur. Rasulullah pesan ke Bilal bin Rabah, yang mana Bilal itu kan muadzin kan. Bilang begini, Bilal, semua pasukan kecapean, dan kamu adalah muadzin, maka biarkan kami tidur istirahat, kamu jangan tidur. Nanti kalau azan subuh atau waktu fajar terbit, tolong bangunkan kami semuanya dengan azanmu. Siap Rasulullah. Jam 3 kan? Tahajud lah, apalah gitu kan. Wes pokoknya udah sampai lari-lari biar nggak tidur gitu kan. Akhirnya, ini kurang bentar lagi, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Dia nyender ngadep ke arah fajar terbit, kemudian menunggu waktu sholat. Nyender bentar, cuman kedip doang. Kedip doang, ceritanya kedip doang. Tapi ternyata dia dibangunkan oleh suara Rasulullah. Dan itu pun pipinya sudah kepanasan karena siang hari. Bilal, katanya mau bangunin kita. Kok ikut tidur juga? Ya kata Bilal, Rasul kan saya juga ikut perang Rasul. Kan gitu, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya, yowis, bangunkan semuanya, akhirnya semuanya bangun. Jangan sholat di sini karena di sini banyak setannya. Akhirnya pindah. Setelah pindah, ternyata Rasulullah meminta Bilal azan subuh. Bayangkan, qodok jam 9, jamaah, Bilal pun masih azan. Ini mungkin azan yang lain normal nih. Tapi pas as-sholatu khairum minan naum kan gitu. Jam 9 ini kan. Ya tapi itulah yang dilakukan. Dan riwayatnya dikatakan azan Bilal. Dan Rasulullah dan para sahabat sholat subuh jam 9. Berarti boleh apa enggak? Bisa, bukan boleh. Kalau jam 9 kok belum sholat subuh, maka harus sholat subuh. Pertanyaan dosa apa enggak? Itu sudah kejadian. Rasulullah tidak dosa ketiduran sampai jam 9 karena habis perang. Nah, kalau habis nonton champion, nah itu nggak tahu tuh. Atau yang lainnya gitu kan. Nah, ini maka sekali lagi, kayak bayar utang, utang itu wajib dibayar, telat bayar itu satu dosa, udah telat nggak bayar itu dosa yang berikutnya. Makanya fawailul lil musallin. Surat apa itu? Aro'aita alladzi yukadzibu bidin. Surat apa itu? Al-Maun. Ini karena banyak yang nggak tahu Al-Maun. Taunya itu Aro'aita. Fawailul lil musallin itu adalah neraka wel bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari mengerjakan sholat. Orang sholat kok kena neraka wel, maksudnya apa? Yaitu orang yang kalau sholat suka nunda-nunda sampai keluar waktu. Itulah neraka wel. Tapi seneraka wel-welnya orang, sewel-welnya neraka, itu tetap lebih baik daripada kemudian tidak sholat sama sekali. Pokoknya tahap memperbaiki, yang harus diperbaiki utama itu adalah jumlahnya. Setelah jumlahnya, baru kemudian menginjak kepada ketepatan waktunya. Setelah ketepatan waktu, baru kita cari fadilah-fadilahnya.
di awal waktunya lah. Sholat duhur jam 2:30, itu sholat aja. Sholat duhur kok kemudian cepet, nggak terlalu khusyuk, bacanya cuma Fatihah doang. Iya, yang penting sholat aja. Yang penting absen aja dulu. Terlepas di dalam kelasnya itu tidur apa nggak tidur, absen aja dulu. Dan orang yang sudah absen dengan cara yang sah, dengan cara yang meskipun minimalis, maka dia sudah termasuk orang-orang yang aflaha, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi sholat itu prinsipnya seperti itu saja. Dan kita harus tahu, sholat itu pakai peci boleh apa enggak? Iya, boleh kan? Hukumnya apa? Sholat pakai peci itu hukumnya apa? Sunnah apa enggak? Enggak juga sih, tapi kan kayaknya kita sering, ya kalau ustadznya masa nggak pakai peci. Saya yakin kalau saya nggak pakai peci gini juga nggak dikenal ustadz tadi. Diperkenalkannya lain cerita tadi kan gitu. Ya. Tapi ya peci ini bukan sunnah. Tapi kadang membuat kita kayak kalau sholat itu pakai peci, pakai sarung, ya nggak harus. Yang penting nutup aurat. Nutup aurat itu ibaratnya orang cuma pakai sarung, nggak pakai kaos, tapi pusar sampai lututnya tertutup, ya sudah selesai. Teman-teman futsal dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kan berarti belum sholat asar kan? Habis itu kemudian ya istirahat dulu, habis istirahat kemudian beranjak, pilihannya adalah sholat di tempat dengan baju yang basah kuyup seperti itu. Atau kemudian pulang dulu, mandi dan sholat, tapi sholat asarnya telat, sudah masuk maghrib. Ini orang yang ngerti ilmu, ya sholat dengan basah kuyup, keringet, bau, asem kayak gini, itu nggak apa-apa. Yang penting tepat waktu. Bahwasanya saya tidak bersih, ya bersih itu bukan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu suci. Suci itu tidak selalu bersih. Keringet itu suci meskipun tidak bersih. Ingus itu suci meskipun tidak bersih. Maka kalau sholat kok bajunya wah kena ingus nih, ya udah nggak apa-apa, sholat aja. Ya bisa digantilah. Tetapi secara hukum, nah daripada kemudian kita sholat lepas waktunya, lebih baik sholat dengan cara yang seadanya. Tapi perhatikan batasan minimalnya seperti apa. Kalaupun Ustadz, saya tadi pas pipis kayaknya celana dalam kena najis. Caranya gimana? Terus sebagian orang ada yang akhirnya nggak sholat, karena kalaupun sholat nggak sah. Ya tinggal copot celana dalamnya kan gampang. Ya tinggal dicopot di toilet, dicuci pas bagian yang kena najis, semprot aja, jebret gitu. Udah itu habis itu peres, terus pakai. Tapi kan agak dingin Ustadz ya, malah enak dingin kan. Artinya gini, jadi tidak ada alasan sebenarnya kita itu tidak sholat. Wong sholat nggak harus di musola, nggak harus di awal waktu. Kita punya air mineral segini, wudhu cukup atau tidak? Wudhu itu rukunnya kan cuma muka, tangan, kepala, kaki. Cuci muka sekali, cuci tangan sekali, kanan kiri, usap kepala. Kepala itu usap buat ibu-ibu ya, usap kepala itu nggak harus depan. Kalau memang malas buka jilbab, ya tinggal begini aja, selesai. Di yang bagian belakang sini. Sini, bisa. Gitu. Karena ibu-ibu tuh kalau wudhu yang lama bukan wudhunya. Pakai jilbabnya sama touch-up-nya lagi, itu yang mungkin lama itu. Nah, maka cukup di sini aja, set gitu. Habis itu cuci kaki, gelar tikar atau gelar sajadah atau gelar sarung atau gelar bahkan koran atau apapun itu di samping parkiran misalnya, sholat bisa. Nah, kira-kira jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah kalau futsal 2 jam kuat tapi sholat asarnya kok lewat? Itu kira-kira jawabannya apa gitu. Wes lah, mau khusuk nggak khusuk itu urusan nantilah. Dikasih khusuk alhamdulillah, nggak dikasih khusuk ya yang penting absen dulu dan syukuri. Sholat yang nggak khusuk ini pun kalau bukan pemberian Allah pasti berat buat saya. Ini, ya, maka yang paling penting adalah menjalankan sholat 5 waktu dengan ya semampu yang bisa kita lakukan. Baik, ini mohon maaf sampai jam berapa MC? 10:30. Langsung tanya jawab ya. Oke, sedikit lagi. Kita masuk ke dalam syarat wajib. Nah, siapa yang wajib sholat? Yang wajib sholat adalah mereka yang memenuhi syarat wajib. Siapa saja itu? Muslim. Di sini insya Allah semuanya muslim ya. Maka semua muslim itu wajib sholat. Yang kemudian yang berikutnya harus berakal. Apakah ada yang tidak berakal di sini? Berarti kalau yang tidak berakal, kalau kok nggak sholat itu biarin saja. Karena memang dia tidak wajib
sholat. Jadi kalau mau husnudzon sama orang, kok dia nggak sholat ya? Ah mungkin nggak berakal kali kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ya, yang terakhir adalah baligh. Ada yang belum balik di sini? Ada sih ya bocil-bocil itu ya. Tapi kalau MC tadi udah balik kayaknya ya. Oke. Satu hal yang akan saya bahas terkhusus buat perempuan yaitu suci dari haid dan nifas. Kalau laki-laki, apapun kondisinya sholat itu hukumnya wajib buat kalian. Kalau lah, misalnya gini, Ustadz, saya benar-benar tidak bisa melepaskan celana ini. Celana saya ini najis. Najisnya itu dari paha sampai bawah. Kalau saya cuci nanti basah semuanya. Gak memungkinkan. Tapi kalau saya copot juga, pakai apa saya sholat? Sarung juga nggak ada. Bagaimana sholat saya? Daripada dilakukan sampai keluar waktu, sholat pakai pakaian yang najis, lakukanlah. Absen saja dulu. Masalah nanti sudah sah atau belum, karena belum memenuhi syarat sah, nanti diulang. Kata Madzhab Syafi'i, nanti diulang kalau sudah bisa melakukan yang sah. Ini namanya sholat li hurmatil waqti. Ini persis kalau kayak jamaah umroh pulang dari Mekah, dari Jeddah ke Jakarta. Itu kan biasanya penerbangan pagi atau sore kan. Itu kan nabrak banyak sholat itu. Pertanyaannya, orang yang mampu berdiri, kok sholat di atas pesawat tidak berdiri, itu sholatnya sah atau tidak? Dia berdiri atau tidak? Tidak. Mampu berdiri apa enggak? Berarti tidak sah dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena dia mampu berdiri. Kok enggak berdiri? Tapi tidak memungkinkan, Ustaz. Nah, orang yang mampu berdiri tapi tidak memungkinkan, boleh sholat tidak berdiri, tapi nanti diulang. Kata madzhab Syafi'i begitu. Tapi kalau kata madzhab Hambali dan Hanafi, maka sholat dengan seadanya itu sudah cukup dan sudah sah. Oh berarti selama ini pakai madzhab Hanafi sama Hambali ya? Ya wis nggak apa-apa, minimal sholat lah. Minimal absen dulu. Itu di atas pesawat. Sama halnya ketika kalian kok kemudian pakai pakaian yang najis dan kotor, katakanlah memang benar ada najisnya, itu pun tidak menjadi alasan untuk tidak sholat. Wis sholat aja dulu. Itu untuk yang laki-laki ya, atau ya perempuan juga. Dan terkhusus buat para perempuan ini. Perempuan itu akan mengalami yang namanya haid dan nifas. Oke, kalau nifas yang hamil. Nah, nifas itu berapa hari? Nifas itu bukan 40 hari. Salah. Kalau ngomongin hukum. Bukan 15 hari juga. Nifas itu tergantung darahnya keluarnya berapa hari. Kalau 3 hari selesai ya 3 hari. Maksimumnya 60. Minimalnya 1 keluar darah, bahkan bisa jadi tidak nifas perempuan itu. Oke? Artinya apa? Jangan karena dikatakan oleh pihak si bidan, ibu nifas 40 hari, berarti dia nggak sholat 40 hari, salah itu. Harus dia ngecek darahnya dia. Kalau darahnya 20 hari kok udah selesai, berarti di hari ke-21 sudah harus sholat, harus mandi. Oke. Katakanlah bukan nifas, kita ngomongin haid. Perempuan haid, maka begitu keluar darah haid, dia wajib untuk meninggalkan sholat. Misalnya, teman-teman, zuhur masih suci. Oke. Kemudian pas mau sholat zuhur, katakanlah jam 1 karena ada kerjaan segala macam, jam 1 baru sempat mau sholat. Pas jam 1 itu kemudian ke toilet. Pas ke toilet ternyata baru banget keluar darah haid. Berarti sudah zuhur atau belum dia? Belum. Tapi zuhur sudah wajib atau belum buat dia? Sudah wajib. Maka zuhur yang hari itu tolong kodok di waktu ketika dia suci. Itu menurut jumhur ulama begitu. Tapi menurut Hanafi tidak wajib itu. Jadi pakai Hanafi juga nggak apa-apa lah kalau ini. Oke. Tapi satu hal yang fatal dan sering terjadi di mana-mana adalah kalau misalnya teman-teman perempuan haid dan berhenti haid itu jam 10 siang. Hari Senin misalnya. Atau hari Rebo misalnya. 7 hari sudah haid. Pas jam 10 siang, di kantor, dicek di toilet, ternyata sudah bersih. Pertanyaannya, sholat zuhurnya wajib dikerjakan atau tidak? Sudah wajib atau belum? Asarnya? Maghribnya? Oke. Tapi bisa nggak sholat tanpa mandi dulu? Berarti harus mandi dulu apa enggak? Oke. Pertanyaannya, kalau terjadi kepada teman-teman seperti itu, jam 10 siang suci darahnya,
dan posisinya sedang di kantor. Zuhur, asar, maghrib, sholat apa skip? Di sini ada fasilitas mandi apa enggak? Nah, itu sering jadi masalah karena sebagian perempuan akhirnya haid itu berhentinya kapan? Berhentinya adalah ketika saya mandi junub. Jadi ketika berhenti jam 10 darahnya, ya entar aja deh mandinya abis isya pas nyampe rumah. Sehingga dikiranya yang wajib cuma isya doang. Padahal wajibnya sholat itu ketika selesai mandi atau ketika berhenti darah? Berhenti darah atau ketika mandi? Ketika berhenti darah maka sudah wajib sholat. Tapi bisa langsung sholat? Ya enggak, harus mandi dulu. Tapi pokoknya kewajiban sudah ada. Maka jangan kemudian nunggu ntar, ya udahlah sholatnya nanti saja, isya saja. Wong saya cuman baru bisa mandi ketika sudah isya. Sebagian perempuan seperti itu akhirnya meninggalkan zuhur, asar, maghrib. Maka harusnya di kantor ini ada fasilitas untuk mandi junub buat perempuan, mandi haid untuk perempuan, itu harusnya ada. Karena kalau nggak begitu ya nggak sah sholatnya. Nah, karena gini, sebagian perempuan tadi logikanya adalah ketika belum mandi berarti belum wajib untuk sholat. Ya kalau kayak gitu mandinya 3 hari lagi. Biar bisa tidak sholat selama 3 hari berikutnya. Kalau logikanya begitu, tapi kan begitu. Dan ini semua ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Begitu darah berhenti, maka waktu sholat yang berikutnya sudah wajib untuk dikerjakan. Bahkan kalau jam 2:30 kok sudah suci, itu zuhur masih wajib dikerjakan. Kenapa? Jam 2:30 itu masih waktu zuhur, berarti zuhur sudah wajib. Nah, tapi nggak memungkinkan mandi. Ya wis minimal sholatlah semampunya. Yang penting sholat dulu. Belum mandi, ya nantilah. Diulang ketika sudah beres mandi. Tapi satu hal yang paling tidak boleh dikerjakan adalah, paling tidak boleh dilakukan adalah mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Jadi urutannya nih, memperbaiki sholat itu pertama adalah komplitnya dulu. Komplitnya itu jangan sampai tidak komplit. 5. Mau qobliyah, mau ba'diyah, itu masing-masing lah. Saya lihat kayaknya teman-teman di sini tuh banyak yang ba'diyah bukan karena mau ba'diyah. Ba'diyah karena terjebak di soft depan aja. Mau pulang ya di depan lagi kan gitu kan. Akhirnya ba'diyah lah, yang lain ba'diyah kan gak enak jadinya. Ya paling begitu. Tapi ya itu sunnah, gak apa-apa lah. Yang penting 5 waktu komplit dulu. Setelah komplit maka ketepatan waktu dulu. Di dalam waktunya, di range waktu yang sudah ditentukan. Karena setiap sholat itu waktunya adalah zuhur itu habisnya di asar, asar itu habisnya di maghrib, maghrib itu habisnya di isya, isya itu habisnya di subuh, subuh itu habisnya di bukan zuhur, terbitnya matahari. Oh, pantesan banyak yang sholat jam 9 ya. Taunya sampai zuhur batas waktunya. Sampai terbit matahari, cukup. Tapi kalaupun kemudian tidak bisa tepat waktu, minimal 5 dulu. Kalau sudah 5, belajar tepat waktu. Sudah tepat waktu, silahkan kompliti syarat dan syarat sah ya, dan rukun-rukun dari ibadah sholat tersebut. Ini kemudian tahapan bagaimana kita memulai untuk memperbaiki sholat kita. Insya Allah kita perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita dunia dan akhirat insya Allah.